Apa kabar Ibu Pertiwi? Lama tak terdengar kabar bahagia darimu. Yang ku tahu hanyalah berita sendu. Apakah Nusantara terluka? Kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Aksi mogok nasional para buruh menanggapi disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan di Kota Bandung. Fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. 2020 bukanlah tahun yang baik buat Indonesia. Banyak penyimpangan yang terjadi. Dimulai dari ketidakpercayaan kepada pemerintah hingga pemerintah yang tidak percaya rakyat. Lalu jika begini, bagaimana Indonesia dapat sembuh dari luka demokratisasi? Indonesia diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai keberagaman alamnya untuk saling melengkapi antara lautan dan daratan. Indonesia diciptakan oleh Tuhan dengan keberagaman budayanya karena Tuhan tahu bahwa Indonesia mampu untuk bersatu karena kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Hal itu terbukti dari Indonesia yang berhasil merdeka dan suksesnya pahlawan Indonesia dalam memukul mundur para penjajah yang berkuasa. Namun, merdeka saja tidak cukup. Merdeka mungkin bisa saja menghindarkan Indonesia dari kematian sehingga membuat kita merasa aman dari para penjajah, tapi tidak membuat Indonesia aman dari ancaman segala penyakit. Seperti terorisme berkedok agama, demo yang berujung rusuh dan memakan korban jiwa, gerakan separatis yang meneror sejumlah warga, bahkan isu rasisme untuk mengadu domba. Namun, masyarakat sepertinya lupa bahwa tidak hanya pasien corona yang memerlukan vaksin dan obat, tetapi juga Indonesia yang memerlukan suntikan persatuan dan kesatuan. Untuk itu, marilah kita memulai tahun 2021 ini dengan menjadi dokter bagi Indonesia. Ayo kita hadiahkan obat untuk Indonesia yang dapat menjaga Indonesia dari kehancuran. Obat itu dapat dilakukan dengan membela negara, yang didasari oleh jiwa patriotisme yang bukan hanya melambaikan bendera, tetapi perjuangan bahwa negara itu adil dan kuat. Tapi, bukankah sudah ada aparat keamanan yang menjaga negara kita? Tidak. Bela negara merupakan salah satu kewajiban semua warga negara. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 yang mengemukakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya dengan meningkatkan iman dan takwa dan melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan kita masing-masing sesuai Pancasila sila pertama, teman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras dan agama. Sesuai sila kedua, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman sesuai sila ketiga, penerapan demokrasi sesuai sila keempat, dan menghormati hak-hak orang lain, dan keadilan di depan hukum sesuai sila kelima. Adapun sebagai calon guru pembangun insan cendekia, mahasiswa pendidikan dapat memberikan obat yang istimewa dan memangku tanggung jawab dalam mencerdaskan generasi muda Indonesia kelak, yaitu dengan memberikan konsep wawasan Nusantara agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mengenalkan identitas nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme sehingga Indonesia mampu sembuh dari segala penyakit yang mampu menghancurkannya.